3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang PHK atau yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan PHK itu? PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengakhiri hak dan kewajibannya kedua belah pihak. Dasar hukum PHK. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu PP Nomor 35 Tahun 2021. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan seperti pengunduran diri, pelanggaran perjanjian kerja, berakhirnya masa kontrak, kondisi perusahaan, serta alasan hukum yang lainnya. PHK ini juga terbagi melalui 4 cara. Yang pertama itu ada pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atas kehendak pekerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja melalui pengadilan. Pelaksanaan PHK harus mengikuti prosedur hukum dan mengutamakan perlindungan pekerja. Nah, poin yang kedua atau materi yang kedua itu tentang pesangon. Kalian tahu nggak sih apa itu pesangon? Pesangon adalah sejumlah uang yang wajib diberikan kepada pekerja akibat terjadinya PHK sebagai bekal setelah tidak bekerja. Pesangon umumnya diberikan kepada pekerja dengan status PKWTT, bukan kepada pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, dasar hukum pesangon. Yang pertama, dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya, besaran pesangon. Besaran pesangon ini ditentukan berdasarkan masa kerja pekerja. Selain pesangon, pekerja juga berhak atas apa ya? Yaitu yang pertama, ada uang penghargaan masa kerja. Yang kedua, uang penggantian hak atau cuti, biaya pulang, dan hak lain sesuai pekerja. Yang ketiga, pengaturan pesangon bertujuan memberikan perlindungan ekonomi kepada pihak pasca PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu poin yang ketiga tentang kompensasi. Apa ya kompensasi itu? Nah, kompensasi ini adalah seluruh imbalan yang diterima pekerja sebagai balasan atas kontribusinya kepada perusahaan. Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Dasar hukum kompensasi juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya itu tujuan kompensasi. Yang pertama, mempertahankan karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang keempat, mematuhi perundang-undangan. Nah, apa sih jenis-jenis kompensasi itu? Yang pertama, kompensasi langsung berupa gaji dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung berupa tunjangan dan fasilitas.
Yang ketiga, kompensasi berbasis kinerja. Yang keempat itu kompensasi berbasis saham. Kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor internal loh. Yang pertama itu adalah anggaran dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, pemerintah, serta serikat pekerja. Jadi, kesimpulannya itu adalah PHK, pesangon, dan kompensasi merupakan satu kesatuan penting dalam hukum ketenaga kerjaan. Nah, peraturan perundang-undangannya itu bertujuan menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja serta kepastian hukum bagi pengusaha. Pelaksanaan yang sesuai hukum diharapkan dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!